Stellar Transformations, episode 222. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar Iblis Sui Yi, bagaimanapun juga, adalah seorang kaisar iblis. Terlebih lagi, dia adalah kaisar iblis yang sombong dan angkuh. Baginya, meminta maaf kepada seorang gadis kecil dewa langit tingkat 3 di depan semua ahli tingkat tinggi ini, sungguh merupakan suatu hal yang sangat sulit. Biarkan saja, kakek. Melihat penampilan Sui Yi, hati Lin Lin melunak dan berkata, "Sui Yi, cepat ucapkan terima kasih kepada Nona Lin Lin," kata Suetianya dengan tenang. Meskipun Suetianya tampak tenang dan terkendali, amarah membara di dalam hatinya. Sebagai kaisar iblis darah yang telah menjelajahi alam abadi, iblis, dan setan, kapan ia pernah mengalami situasi yang tidak menguntungkan? Namun hari ini, dihadapkan dengan Ao Wuming, kaisar tersembunyi, kaisar ganda hitam dan putih, dan yang lainnya, ia tidak punya pilihan selain menerima penghinaan. Sui Yi mengertakkan giginya. Gusinya bergetar, "Terima kasih. Suetianya, kali ini, murid putramu yang ingin memaksa cucuku menjadi pendampingnya. Menurutmu siapa murid putramu itu? Dia berani bertindak begitu tirani di bintang kaisar tersembunyiku. Dan kemudian putramu bahkan ingin mengubur cucuku bersama muridnya. Apakah kau pikir, satu permintaan maaf saja sudah cukup?" Mata Lin Yin berkedip-kedip seperti sambaran petir saat dia membuka dan menutupnya. Suetianya terdiam kaget. "Saya, Lin Yin, hanya memiliki satu cucu perempuan. Siapapun orangnya, saya tidak akan membiarkan mereka menindas cucu perempuan saya. Jika Anda tidak dapat menangani masalah hari ini dengan memuaskan saya, maka saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Lin Yin sangat mendominasi. Suetianya terdiam sejenak, bingung harus berkata apa. Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan, dan Qin Yu juga terkejut melihat pemandangan ini. Betapa seorang kaisar tersembunyi. Qin Yu diam-diam mendesah kagum dalam hatinya. Sepertinya rumor tidak bisa dipercaya. Kaisar tersembunyi ini sama sekali tidak seperti yang dirumorkan. Dia sama sekali tidak memiliki temperamen baik seperti yang dirumorkan. Ketika dia marah, itu saja sudah cukup untuk menakutkan orang. Qin Yu dengan senang hati menyaksikan pertunjukan itu dari samping. "Saudara Loyu, saudara Qin Yu, jika tebakanku benar, kaisar tersembunyi akan segera menunjukkan kehebatannya kali ini." Suara Ao Wuming, yang bersukacita atas kemalangan orang lain, terdengar dalam pikiran Qin Yu. Qin Yu memandang ke arah Ao Wuming. "Kalian semua tidak perlu bingung, kaisar tersembunyi bukanlah orang yang mendambakan kekuasaan atau wilayah. Namun, dia sangat peduli dengan kerabatnya. Tahun ketika putra dan menantu kaisar tersembunyi terbunuh, dalam kemarahannya, kaisar tersembunyi melenyapkan semua orang yang ada di planet itu tanpa mempedulikan apakah mereka musuh atau warga sipil biasa. Seluruh planet itu berubah menjadi debu kosmik." Setelah mengatakan sampai titik ini, Ao Wuming pun terkesima. Para ahli setingkat kaisar abadi, menghancurkan sebuah planet bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Namun, mereka yang berani menghancurkan sebuah planet sepenuhnya dan mengubahnya menjadi debu kosmik seperti kaisar tersembunyi, jumlahnya sangat sedikit dan langka, puji Ao Wuming. Qin Yu sedikit terkejut. Tanpa bisa menahan diri, dia menatap Lin Yin. Pria paruh baya yang tampak ramah itu sebenarnya menghancurkan sebuah planet sepenuhnya ketika dia marah. Kaisar tersembunyi juga bukan orang yang bisa diprovokasi. Kali ini, kaisar iblis darah pasti akan membayar mahal. Qin Yu mulai sedikit memahami tindakan kaisar tersembunyi. Suara Ao Wuming sekali lagi bergema di benak Qin Yu. "Qin Yu, Loyu, fakta bahwa kaisar tersembunyi memiliki seorang cucu perempuan sangatlah rahasia. Kaisar tersembunyi juga selalu merahasiakan hal ini. Aku juga baru mengetahuinya hari ini. Kurasa kaisar tersembunyi, mengingat keberadaan cucu perempuannya akan diketahui orang lain setelah hari ini, mungkin berencana menggunakan kesempatan ini untuk membangun prestisenya dan mengintimidasi orang lain." Kaisar iblis darah yang menyedihkan. Qin Yu tertawa sambil mengubah suaranya. Kaisar tersembunyi yang membangun prestisenya akhirnya sampai pada gelar kaisar iblis darah. Ao Wuming dan Jun Loyu sama-sama tersenyum.
Qin Yu dan yang lainnya dapat menyimpulkan bahwa Suetianya juga secara alami menyimpulkan bahwa kaisar tersembunyi berencana untuk membangun prestisenya. Suetianya, kami bertiga bersaudara mengawasimu. Liner telah menerima perlakuan kasar seperti itu, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Kaisar Abadi Hitam juga berkata dengan wajah sedingin es. Di seluruh alam abadi, iblis, dan setan, kaisar tersembunyi dan kedua saudaranya benar-benar tidak pernah bertemu siapapun yang mereka takuti. Bahkan jika Kaisar Yu, Kaisar Mistik, dan Kaisar Xian bergabung, kaisar tersembunyi dan kedua saudaranya tetap tidak akan takut sedikit pun kepada mereka. Kaisar tersembunyi, Kaisar Abadi Hitam, dan Kaisar Abadi Putih semuanya memiliki wajah sedingin es. Jelas sekali, jika apa yang dikatakan Suetianya tidak menyenangkan, kaisar tersembunyi dan kedua saudaranya tidak akan peduli untuk bertindak menyingkirkan Suetianya. Mereka bahkan rela bertindak bersama dan membunuh Kaisar Iblis Darah, Suetianya, di tempat. 3 orang gila, Suetianya dipenuhi amarah. Namun, ia menampilkan senyum tulus di wajahnya. Saudara Lin, Saudara Hei Hitam, Saudara Baik Putih kali ini, memang kesalahan putraku, Sui. Aku sudah menyuruhnya meminta maaf sebelumnya. Jika kalian bertiga merasa itu tidak cukup, silakan beri saran bagaimana aku harus menangani putraku yang durhaka ini. Aku tentu tidak akan melindunginya, kata Suetianya dengan tegas dan lugas. Kaisar tersembunyi bergumam sendiri sejenak, kemudian perlahan berkata, Suetianya, kau hanya memiliki satu putra ini. Meskipun dia menyinggung cucuku kali ini, demi menghormatimu, Suetianya, aku juga tidak akan mengambil nyawanya. Mendengar kata-kata itu, Suetianya menghela napas lega dari lubuk hatinya. Selama dia tidak akan membunuh putranya, masalah ini masih bisa ditoleransi. Namun, meskipun kematian mungkin bisa dimaafkan, hukuman tidak bisa dihindari. Aku akan mengajukan 3 tuntutan di sini. Suetianya, kau harus menjamin bahwa putramu akan memenuhi tuntutan ini, jika tidak, aku, Lin Yin, pasti akan membunuh putramu. Pada saat itu, aku tidak akan peduli dengan statusmu, Suetianya. Suara Lin Yin tenang dan kalem. Namun, suara itu memiliki aura keagungan yang tak tertahankan. Saudara Lin, silakan bicara, kata Suetianya sambil tersenyum. Meskipun Suetianya mampu mempertahankan penampilan yang tenang, seluruh tubuh putranya, Sui, saat ini sedikit gemetar. Urat-urat di tangan dan dahinya menonjol. Persyaratan pertama, mulai hari ini, putramu, Sui, tidak diperbolehkan memasuki lapangan bintang Indigo Bay. Begitu dia melakukannya, dia akan mati, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh. Lapangan bintang Teluk Indigo adalah perbatasan umum antara alam abadi dan alam iblis. Tempat ini diklasifikasikan sebagai lokasi strategis yang sangat penting. Umumnya, para ahli akan sering menginjakkan kaki di lapangan bintang Teluk Indigo untuk berkumpul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Membuat Sui tidak dapat menginjakkan kaki di lapangan bintang Teluk Indigo seumur hidupnya tentu merupakan hukuman yang sangat berat. Suetianya terdiam sejenak sebelum berkata, tidak apa-apa. Sui yang berdiri di samping tidak terlalu mempedulikan permintaan itu. Baginya, lapangan bintang Teluk Indigo bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun, kenyataan bahwa dia dilarang memasukinya membuatnya merasa seolah-olah telah menerima penghinaan terbesar. Hati Sui yang angkuh dan sombong saat ini dipenuhi amarah. Bertahanlah, hanya kata itu yang terlintas di benak Sui. Lin Yin mengangguk sedikit, kemudian dia berkata lagi dengan tenang, permintaan kedua, putramu harus menerima pukulan telapak tangan dariku. Apa? Ekspresi wajah Suetianya berubah drastis. Sepertinya ada perubahan besar. Qin Yu pun segera mulai memperhatikan pemandangan di depannya dengan lebih saksama. Membuat Kaisar Iblis tingkat 6 Sui menghadapi serangan telapak tangan Kaisar tersembunyi, Lin Yin, secara langsung. Siapakah Lin Yu? Dia adalah Kaisar Abadi tingkat 9, seorang ahli super yang akan naik ke alam ilahi dan dikenal sebagai ahli nomor 1 di alam abadi. Pukulan telapak tangan Lin Yin, jika Lin Yin ingin membunuh Sui, maka Sui pasti tidak akan bisa lolos tanpa terluka setelah menerima pukulan itu. Saudara Lin, bukankah permintaan ini agak berlebihan? Saudara Lin, Anda adalah kaisar tersembunyi yang agung, kaisar abadi tingkat 9, kekuatan Anda begitu dahsyat sehingga bahkan saya pun merasa lebih rendah dari Anda.
Namun, Anda ingin mengotori tangan Anda sendiri dan menangani putra saya. Senyum di wajah Suetianya telah lenyap. Yang menggantikannya adalah kesuraman. Aku bisa mundur selangkah dan menerima serangan telapak tanganmu secara langsung, bagaimana menurutmu? Kata Suetianya sambil menatap kaisar tersembunyi. Suetianya adalah salah satu dari 3 pemain teratas di alam iblis. Kekuatannya hanya 1 tingkat lebih rendah dari Lin Yin. Terlebih lagi, dengan tambahan beberapa trik spesialnya, bahkan jika Lin Yin ingin membunuh Suetianya, itu akan tetap sangat sulit. Hanya dengan 1 pukulan telapak tangan, paling banter, itu hanya akan menyebabkan Suetianya mengalami luka. Suetianya mampu pulih dari luka-lukanya dalam sekejap mata. Lin Yin menggelengkan kepalanya. Ketika saya mengatakan 3 tuntutan, saya benar-benar bermaksud 3 tuntutan. Itu tidak dapat diubah. Tuntutan kedua saya ini, satu-satunya pilihan Anda adalah menerima atau menolak. Jika Anda menolak, Anda tahu konsekuensinya. Seberkas cahaya melintas di depan mata Suetianya. Ayah, Suei yang selama ini menundukkan kepala, mengangkat kepalanya dan menatap Suetianya. Ayah, ayo kita bertarung. Kita tidak perlu takut pada orang tua bodoh itu. Suara Suei bergema di benak Suetianya. Bajingan tua ini jelas-jelas mempermalukan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Sudut mata Suei tampak merah. Tetaplah berdiri di samping, jangan gegabah. Suetianya mengirimkan suaranya kembali dengan berteriak. Saudara Lin. Suetianya menatap Lin Yin. Tadi kau bilang akan mengampuni nyawa putraku. Namun, sekarang kau ingin putraku menerima serangan telapak tanganmu, apa maksudmu? Aku sudah mengatakan akan mengampuni nyawa putramu, jadi tentu saja aku akan mengampuni nyawa putramu, kata Lin Yin acuh tak acuh. Kau masih belum memberitahuku apakah kau setuju atau tidak setuju. Suetianya tertawa. Dia menatap Lin Yin dan berkata, bagus, Lin Yin, aku percaya kau akan menepati janjimu. Suei, keluarlah dan bersiaplah untuk menghadapi serangan telapak tangan Kaisar Tersembunyi Senior. Karena Kaisar Tersembunyi Senior adalah seniormu, dia pasti tidak akan membunuhmu. Suei menarik napas dalam-dalam lalu berjalan beberapa langkah ke depan. Meskipun Suei sombong dan angkuh, dia tidak bodoh. Dia tahu kapan dia bisa bersikap sombong dan angkuh, dan kapan dia harus menanggungnya dalam diam. Aku tidak akan membunuhmu. Lin Yi menepiskan lengan bajunya. TL, gaun Tiongkok, atau Hanfu, memiliki lengan yang sangat panjang. Tapi, aku akan memastikan kau akan selalu mengingat hari ini. Mata Lin Yin bersinar terang. Saat Lin Yi mengayunkan lengan bajunya, terdengar suara "pf" dan Kaisar Iblis Suei terlempar mundur beberapa puluh langkah akibat pukulan telapak tangan. Tak lama kemudian, Kaisar Iblis Suei berlutut sambil darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Suei perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yin dengan tatapan dingin. Kilatan amarah melintas di wajah Suetianya. Dia sudah tahu apa tujuan dari serangan telapak tangan Lin Yin. Namun, Qin Yu tidak mengerti apa yang sedang dia saksikan. Bukankah itu hanya pukulan telapak tangan? Selama dia masih hidup, seharusnya sangat mudah baginya untuk pulih. Mengapa Suetianya begitu marah? Dari mereka yang hadir di atas panggung, hanya Kaisar Abadi Hitam, Kaisar Abadi Putih, Suetianya, dan Awuming yang tahu persis apa yang terjadi dengan serangan telapak tangan itu. Qin Yu, Lo Yu, serangan telapak tangan Kaisar Tersembunyi itu bukanlah serangan telapak tangan biasa. Saat telapak tangannya mengenai tubuh Suei, apakah kalian memperhatikan beberapa benang hijau melesat keluar dari tangan Kaisar Tersembunyi ke kepala Suei? Suara Awuming bergema di kepala Qin Yu dan Jun Loyu. Aku tidak melihat itu. Suara Jun Loyu bergema di kepala Qin Yu dan Awuming. Aku juga tidak melihatnya. Aku hanya sempat merasakan energi khusus yang samar-samar, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Benar, itu adalah jenis energi milik Lin Yin. Meskipun Suei mengenakan armor ilahi, Lin Yin tetap membuat energi itu langsung menembus kepala Suei dan masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan menyusup ke dalam jiwa Naschen Suei. Ao Wuming terengah-engah kagum. Gerakannya ini sungguh sangat dahsyat. Setelah mendengar sampai bagian ini, Qin Yu sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Kecuali Suei ini berkultivasi hingga tingkat Kaisar Iblis level 9, dia selamanya tidak akan mampu menghilangkan energi ini. Energi milikku ini tidak banyak.
Sui seharusnya hanya kaisar iblis tingkat 6, kan? Saat kau menggunakan jiwa Naschenmu, pastikan untuk menggunakan setengah dari energimu untuk menekan energi larangan yang kutinggalkan ini. Jika tidak, energi larangan ini bisa menyebabkan jiwa Naschenmu memasuki keadaan kacau dan meledak, kata Lin Yin dengan tenang. Maknanya sangat jelas. Kaisar iblis tingkat 6 Sui, ketika ia berada di tingkat 6, hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Ketika kekuatannya meningkat, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menekan pengaruh energi larangan Lin Yin secara alami akan berkurang. Namun, Suetianya agak marah. Larangan yang ditetapkan oleh energi Lin Yin, kecuali seseorang mencapai tingkat kaisar iblis level 9, sama sekali tidak dapat dihancurkan. Lebih jauh lagi, hanya orang yang terkena energi larangan ini yang dapat menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Energi orang lain tidak dapat memasuki bagian dalam jiwa Naschen sesuka hati mereka. Saudara Lin, kita sudah menyelesaikan tuntutan kedua, lalu apa tuntutan ketiga? Tanya Suetianya dingin. Suetianya saat ini sudah tidak mampu lagi mempertahankan penampilan tersenyum seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lin Yin berkata dengan tenang, tuntutan ketiga sangat sederhana. Jun Loyu dan putramu memiliki dendam. Membunuh satu sama lain adalah satu hal. Tetapi adik kecil bernama Qin Yu ini. Saat Lin Yin mengucapkan kata-kata itu, dia menunjuk ke arah Qin Yu. Qin Yu sedikit terkejut. Bagaimana bisa aku mengetahuinya? Lin Yin melanjutkan, adik Qin Yu, dia sama sekali asing bagi putramu sebelum ini. Kali ini, karena cucukulah dia membunuh murid putramu. Murid putramu kali ini sangat otoriter, dia bahkan mencoba dengan sia-sia untuk merebut cucuku. Campur tangan adik Qin Yu bukan hanya tidak salah, tetapi juga sangat benar. Mendengar kata-kata itu, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Benar, salah. Entah apa yang dia lakukan benar atau salah, bagaimana mungkin dia peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Kali ini, alasan dia ikut campur adalah karena Lin Lin ini adalah gadis yang disukai mendiang muridnya. Adik Qin Yu sama sekali tidak salah, tetapi putramu malah melukainya dengan serius. Karena itu, dia harus meminta maaf kepadanya. Ini permintaanku yang ketiga, kata Lin Yin dengan tenang. Tatapan Suetianya mengarah ke Qin Yu. Sui, minta maaf. Suara Suetianya datar. Kaisar Iblis Sui yang berdiri di samping saat ini memiliki wajah sepucat kertas putih. Saat ini, dia masih terus menggunakan kekuatannya untuk menekan larangan di dalam jiwa Naschennya. Keberadaan larangan tersebut menyebabkan dia tidak dapat lagi menggunakan seluruh energinya di masa depan. Setelah menggertakkan giginya, Kaisar Iblis Sui melangkah maju dan menatap Qin Yu, seperti ular berbisa yang mengincar mangsanya. Dia berkata dengan dingin, Qin Yu, ini salahku kali ini, aku minta maaf. Tidak perlu bersikap seperti ini. Qin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sui. Aku tahu kau saat ini sangat tidak yakin. Dipaksa meminta maaf kepadaku seperti ini, kau merasa sulit untuk mengatakannya dan aku juga merasa tidak nyaman menerimanya. Aku tahu bahwa dengan aku membunuh muridmu, kau tidak akan melepaskan kebencian ini. Sui, aku mempersilakanmu menemuiku untuk membalaskan dendam muridmu kapan saja. Tentu saja, mengenai siapa yang akan membunuh siapa, itu belum pasti. Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik. Kau sebaiknya tidak perlu repot-repot menyerangku sekarang. Tadi, kau tidak mampu membunuhku. Kekuatanmu saat ini mungkin hanya setengah dari kekuatan yang kau tunjukkan tadi, kurasa. Qin Yu sama sekali tidak mau menerima permintaan maaf semacam itu. Setelah Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Lin Lin dan tersenyum tipis. Nona Lin Lin, dengan kaisar tersembunyi sebagai kakekmu, apakah orang biasa sepertiku ikut campur atau tidak akan ada banyak perbedaan. Tuan Qin Yu, ucap Lin Lin buru-buru. Qin Yu berkata sambil tertawa, Nona Lin Lin tidak perlu bicara lebih lanjut, saya tahu kekuatan seperti apa yang saya miliki. Namun, masih ada satu kalimat yang harus saya sampaikan. Janji yang saya buat saat itu, di masa depan, apapun masalahnya, jika Anda datang kepada saya pasti akan mengerahkan segala upaya untuk membantu Anda menyelesaikannya. Sekarang terdengar seperti lelucon. Namun, Nona Lin Lin hanya perlu mengingat kata-kata itu dalam hati Anda.
Jika suatu hari Anda membutuhkan bantuan saya dan tidak meremehkan kekuatan saya yang rendah, mohon kirimkan pesan kepada saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu menatap ke arah Ao Wuming, Jun Loyu, dan Jiang Yan. Kakak Wuming, tidak banyak urusan yang harus saya tangani di sini, saya akan kembali dulu. Para senior kaisar tersembunyi, Kaisar Abadi Hitam, dan Kaisar Abadi Putih, junior ini mengucapkan selamat tinggal.